Silakan Mama Ayu pimpin temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih Koman sudah memimpin doa dengan baik. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran Ibu mulai, Ibu akan cek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Ibu mau absen dulu. Ibu akan panggil satu-satu. Nah, Gede Nova Purnadinata. Hadir, Bu. Ya, yang absen kedua, Ikade Evan Mira Pramana. Hadir, Bu. Ikade Hendri Adi Putra. Hadir, Bu. Komang Pande Adi Pradana. Hadir, Bu. Imade Anto Yatmana. Imade Darmawan. Hadir, Bu Guru. Iputu Fajar Wijaksana. Hadir, Bu Guru. Komang Anggi Astiani. Hadir, Bu. Blok Gede Aurel Pradipta Putri. Hadir, Bu Guru. Nikade Rizka Astari Dewi. Hadir, Bu. Nikomang Ayu Putri Oktaviani. Hadir, Bu. Nilo Gede Tata Galih Pratiwi. Hadir, Bu. Ninyo Mantri Putri. Hadir, Bu. Niputu Angel Disyantika. Hadir, Bu. Niputu Cahyaning Sundari. Hadir, Bu. Niputu Cantika Arisya. Hadir, Bu. Niputu Gauri Anilia Jati. Hadir, Ibu. Ya, berarti anak-anak hari ini semuanya hadir ya. Ada yang belum Ibu sebutkan namanya? Iya. Semuanya sudah Ibu absen. Nah, sebelum pembelajaran Ibu lanjutkan, nah, Ibu mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Ibu akan tunjuk salah satu teman dari anak-anak untuk memimpin bernyanyi. Nah, silakan anak-anak berdiri dulu semuanya. Ya, itu Salika pimpin temannya untuk bernyanyi. Ibu akan putarkan lagunya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan melindungimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Anak-anak tetap dulu berdiri ya. Nah, agar lebih semangat lagi, Ibu akan lanjutkan ke tepuk PPK. Ya, silakan Bu Cantika pimpin temannya untuk tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih anak-anak sudah bernyanyi dengan baik dan melaksanakan tepuk PPK dengan benar. Terima kasih Cantika sudah memimpin temannya. Yang lainnya boleh duduk kembali. Nah, Ibu akan mengingat
tentang 5R. Anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan itu karena kesehatan itu sangat penting bagi tubuh Kita. di masa pandemi. Nah, kita sekarang dianjurkan untuk selalu apa? Yang pertama, Menjauhi kerumunan. nah, anak-anak disuruh menjauhi kerumunan, tidak boleh berada di tempat keramaian. Yang kedua, Mencuci tangan. sebelum anak-anak masuk ke sekolah, anak-anak selalu mencuci Tangan. ya. Terus yang ketiga, Memakai masker. ya, selalu menggunakan Masker. kalau anak-anak berpergian keluar rumah, masker itu selalu dipakai. Terus yang keempat, apa lagi? Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak seperti anak-anak duduk sekarang ini tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya setidaknya harus berjarak 1 Meter. Terus yang terakhir apa? Mengurangi kerumunan. Nah, itu yang dimaksud dengan 5R. Ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan ke pembelajaran. Nah, anak-anak, apakah masih ingat ke pembelajaran yang kemarin? Masih. Ya, semangat sekali anak-anak ya. Kemarin kita belajar tentang apa, sayang? Makanan sehat. Kemarin kita belajar tentang makanan sehat. Apa lagi? Kata kunci iklan. Kata kunci iklan. Lagi siapa yang tahu? Tentang iklan makanan sehat. Ya, orang pandai tentang iklan makanan Sehat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang makanan sehat. Masih anak-anak ingat apa saja itu makanan sehat? Masih. Ya, masih. Ya, yang pertama itu apa, sayang? Buah. Habis itu Sayur. telur lagi. Susu. Lagi. Daging. Daging lagi. Kacang. Nasi ya, nasi, kacang-kacangan ya. Nah, makanan sehat, 4 sehat, 5 Sempurna. Nah, anak-anak senang gak minum susu? Senang. Tadi mau berangkat ke sekolah minum susu apa enggak? Minum. Ya, susu itu termasuk juga ke makanan sehat. Nah, tahu nggak anak-anak apa yang menghasilkan susu? Sapi. Sapi ya, sapi itu diperah menghasilkan susu. Nah, tahu nggak anak-anak kalau sapi itu makanannya apa? Rumput. Rumput ya, sapi itu makanannya rumput. Nah, kalau sapi itu makanannya rumput, jadi rumput itu dimakan oleh sapi, tentu saja ada proses pencernaan. Ada proses pencernaan sapi ya, dimakan rumputnya sama sapi, lalu diproses di dalam perutnya sapi dan sampai keluar menjadi kotoran atau feses. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan video pembelajaran tentang permasalahan pencernaan sapi atau hewan ruminansia. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, anak-anak sudah siap? Bukunya sudah semua di atas meja? Sudah. Ibu akan putarkan videonya, anak-anak simak dengan baik videonya. Nanti Ibu akan tanyakan, anak-anak jangan lain-lain ya. Nanti Ibu akan tanyakan apa yang ada di tayangan video. Nah, Ibu akan putarkan videonya. Bagus. Sekarang saya ada di daerah Gunung Putri, di mana di tepi jalan berserakan sampah-sampah dan sampah-sampah tersebut itu dimakan oleh sapi. Nah, baik sahabat bagus, kita lihat mengapa sapi-sapi ini bisa memakan sampah. Ayo sahabat bagus, kita melihat dinamika. Sahabat sapi bagus,
sering kita jumpai saat kita melakukan pemotongan hewan ternak kita. Di dalam rumennya banyak terkandung material-material yang mestinya adalah bukan dari pakan sapi, bukan pakan ternak. Nah, hal ini bisa dikarenakan sapi-sapi tersebut adalah sapi-sapi yang digembalakan, terutama digembalakan bukan di pakan penggembalaan, pakan rumput, tapi di situ juga banyak tercampur dengan sampah, katakanlah seperti itu. Dan lebih parah lagi, memang di beberapa daerah banyak kita jumpai sengaja orang mengembalakan ternaknya itu memang di tempat pembuangan sampah. Nah, inilah yang berakibat material-material tadi yang semestinya bukan pakan ternak tapi ikut termakan oleh ternak kita. Karena prinsipnya dalam menemukan pakannya, sapi-sapi ini hanya menggunakan sensor penciuman dan rasa. Jadi tidak menutup kemungkinan karena di lokasi sampah tersebut ada seperti kain, ada seperti karet, ada seperti tambang, bahkan karung yang bekas, misalnya ada rasa garamnya, ada rasa manisnya, rasa itulah yang akhirnya mendorong sapi itu untuk memakannya. Nah, apakah dengan demikian sapi-sapi yang digembalakan dalam tanda kutip di tempat-tempat sampah itu tidak bisa kita konsumsi? Nah, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman kita. Sebenarnya kita masih punya cara untuk membuang, ya boleh dibilang membuang dengan cara memfrase atau mencuci pencernaannya dengan pemeliharaan yang baik. Langkah pertama adalah ketika kita tahu betul bahwa sapi tersebut adalah sapi yang berasal dari penggembalaan di tempat-tempat tadi seperti tempat sampah, makanya dalam 3 bulan ke depan, minimal 3 bulan ke depan, kita harus mensterilkan pakannya, kita rubah total. Harapannya adalah kita bisa mencuci rumennya yang semula mungkin berkontaminasi dengan berbagai macam tadi material-material sampah tadi menjadi normal kembali. Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya ketika sapi-sapi tersebut digembalakan di tempat-tempat yang tidak semestinya adalah kontaminasi dari seperti logam berat, bakteri-bakteri, dan ini sudah pasti karena bagaimanapun juga sampah adalah memang tempat berkembang biaknya bakteri-bakteri tadi. Nah, oleh karena itu perlu minimal 3 bulan untuk mencuci isi rumennya. Caranya dengan seperti apa? Ya kembali. Yang pertama adalah kita kembalikan lagi. Kita paksa dia untuk kembali normal memakan hijauan. Perlahan-lahan pakannya akan kita rubah, kita ganti menjadi pakan konsentrat. Nah, di dalam pakan konsentrat inilah kita bisa memasukkan unsur-unsur seperti mineral, vitamin, dan lain-lain. Sehingga harapan kita setelah 3 bulan kita pelihara dengan sistem yang benar tadi, kontaminan zat-zat yang terbawa dalam makanan asalnya yang berasal dari sampah itu bisa kita netralkan. Memang ada kemungkinan logam berat yang sudah terlanjur masuk ke dalam darah dan ke dalam jaringan daging itu akan sulit kita buang. Tapi paling enggak dengan mengembalikan ke dalam pola makan yang benar, harapan kita adalah zat-zat itu menjadi kandungannya menjadi lebih kecil, sehingga akhirnya aman buat kita konsumsi. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Bagaimana cara triknya, bagaimana merubah sapi-sapi yang tadinya digembalakan di tempat sampah menjadi layak kita konsumsi. Nah, di sini di Sapi Bagus kami menyediakan pakan itu, pakan konsentrat yang kami produksi sendiri, tentunya dengan menambahkan seperti mineral, premi, dan lain-lain, sehingga sapi-sapi tersebut tidak mengalami penurunan berat badan yang drastis, tapi bahkan akan semakin baik kondisinya, semakin higienis pakannya, sehingga pertumbuhannya akan semakin lebih baik lagi. Selain itu, dagingnya menjadi aman untuk kita konsumsi. Demikian sahabat Sapi Bagus, tips dari saya, salam Sapi Bagus. Sudah anak-anak tadi menyimak video tentang permasalahan pencernaan sapi. Ya, tadi di sana apa yang anak-anak simak, apa yang anak-anak dapat pelajari dari menyimak video tadi.
organ-organ pencernaan hewan beserta fungsi. Yang kedua, dengan membuat poster organ pencernaan pada hewan ruminansia, peserta didik mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan ruminansia dengan benar. Ya. Nah, di sini kita masuk pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, sekarang Ibu akan bagikan anak-anak LKPD. Nah, sebelum Ibu membagikan anak-anak LKPD, Ibu akan membentuk anak-anak menjadi kelompok kecil ya. Ibu akan bentuk anak-anak menjadi kelompok. Setelah itu, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti setiap kelompok di situ ada satu yang menjadi ketua kelompoknya. Nanti setiap ketua kelompok akan mempresentasikan hasil LKPD anak-anak ke depan. Ya, nanti setiap kelompok akan ke depan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nanti anak-anak baca dulu dengan jelas apa suruhannya, apa petunjuknya dalam pengerjaan LKPD itu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bentuk kelompok dulu. Nah, sekarang Ibu akan bagikan setiap kelompok LKPD-nya. Ya, anak-anak bekerja secara berkelompok, berdiskusi dengan temannya. Ya, saling membagi ilmu. Ya, nah ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan kerjakan secara berkelompok. Silakan diskusikan jawabannya dengan teman anak-anak. Nah, di sini Ibu akan bacakan nama kelompoknya ya. Yang di kelompok pertama di sini ada Putu Gauri Anindya Jati. Nah, nanti Putu Gauri jadi ketua kelompoknya ya. Nanti Putu yang akan mempresentasikan ke depan. Terus yang kedua Nilo Gede Tata Galih Pertiwi. Yang ketiga Nyoman Tri Putri. Yang keempat Nikomang Pande Adi Pradana. Terus yang di kelompok 2. Di kelompok 2 ada Nilo Gede Aurel Radita Putri. Nah, nanti Aurel jadi ketua kelompoknya ya. Nanti Aurel yang akan mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan. Terus yang kedua ada Putu Cantika. Yang ketiga ada Komang Anggi Astriani. Yang keempat ada Kade Henry Adi Putra. Yang kelima ada Nimade Atta Wiatnyana. Sudah jelas untuk kelompok 2? Sudah. Nah, Ibu akan lanjutkan di kelompok 3. Nah, di kelompok 3 ada Putu Angel. Nah, Putu Angel nanti jadi ketua kelompoknya ya. Putu nanti presentasikan ke depan hasil jawabannya ya. Terus kelompoknya yang kedua Nikomang Ayu. Terus yang ketiga Egede Nova Purna Dinata. Yang keempat Putu Fajar Wicaksana. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan sama Ibu ya. Silakan bekerja dulu. Nah, untuk di kelompok 4 di sini ada di Kadek Rizka Astriani Dewi. Nah, Kadek Rizka nanti jadi ketua kelompoknya ya. Nanti Kadek Rizka nanti mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi dengan kelompoknya. Oke. Terus yang kedua ada nih Putu Cahyani Sundari. Ada nih Kadek Evan Wira Pramana. Yang keempat ada nih Made dan Mawan. Ya. Nah, nanti anak-anak bekerja. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti tanyakan sama Ibu. Ya. Nah, silakan bekerja anak-anak. Selamat bekerja ya. Bekerja dengan baik. Perhatikan pertanyaannya dengan baik ya. Tidak ada yang ribut. Semuanya bekerja. Nah, sambil anak-anak bekerja, Ibu akan menilai keaktifan anak-anak dalam
Baca lagi bukunya. Ibu. Nanti kan dibacakan ke depan nanti jawabannya ya. Ya. Apa nanti? Ya. Silakan dulu kerjakan. Bagaimana kelompok 3? Ya, silakan. Ya. Apa namanya itu? Nama-nama organnya itu ya. Biar anak-anak hafal ya. Silakan dilihat lagi di bukunya, di buku LKS-nya. Dibaca lagi itu. Ayo kelompok 4, bagaimana saya? Sudah? Ya. Kerjakan. Waktunya 15 menit ya. Ini masih banyak waktunya. Silakan dikerjakan dulu. Bikin yang bagus ya, bikin yang benar jawabannya. Tulis jawabannya yang benar. Huruf besar. Ya. Waktunya sebanyak waktunya ya. Ya, isi nomor. Kalau tidak diisi nomor kan susah nanti membacakan hasil jawabannya. Ya. Ini nanti diisi tanda panah. Ya,
siap untuk mempresentasikan ke depan? Kelompok 4 bagaimana? Ya, tunggu dulu ya. Kelompok 4-nya masih belum selesai. Tunggu dulu lagi sebentar temannya. Ya, Bu. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari KPD-nya. Ya. Bagaimana kelompok 4? Masih belum? Ya, bagaimana? Sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Sudah. Kalau anak-anak sudah siap, Ibu akan suruh mempresentasikan ke depan hasil dari pembuatan LKPD. Oke, nah, Ibu mau mulai dari kelompok 2. Silakan Aurel, presentasikan ke depan jawabannya. Nomor 1 jawabannya mulut. Nomor 2 jawabannya kerongkongan. Nomor 3 perut besar. Nomor 4 usus halus. Nomor 5 usus besar. Nomor 6 perut masam. Nomor 7 perut bulat. Dan nomor 8 perut jalan. Iya. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Apakah kelompok yang lain ada yang menanggapi dengan tentang kelompok 2? Jawaban kelompok 2 sudah tepat, namun caranya menjawab kurang tepat. Ya, jawabannya sudah benar ya. Nah, nanti belajar lagi ya, Aurel ya. Silakan duduk Aurel. Ya, tepuk tangan dulu untuk Aurel. Ibu lanjutkan di kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilannya. Pertama ada mulut, kedua kerongkongan, 3 perut besar, 4 perut jala, 5 perut hitam, 6 perut masam, 7 usus halus, 8 usus besar, dan anus. Ya, itu adalah pencernaan yang ada pada perut sapi ya atau pada hewan ruminansia. Itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain? Oh, maaf ya, dari kelompok 1. Kelompok yang lain apakah ada yang menanggapi? Tidak. Jawabannya sudah tepat sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 4. Silakan ke depan perwakilannya. Yang keras ya supaya didengar sama temannya yang lain. Pertama
ketiga perut besar, keempat perut jalan, kelima perut ikan, keenam perut masak, ketujuh usus halus, ke-8 usus besar, ke-9 halus. Iya. Itu jawabannya dari kelompok 3. Ya, jawabannya sudah sama dengan kelompok yang lainnya. Berarti jawabannya juga sudah tepat. Sudah benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan saya. Nah, sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Baru kelompok. Tunggu dulu. Jangan berebutan. Mulai dari kelompok 1. Kumpulkan LKPD-nya. Ya, kelompok 2. Ayo sayang, kelompok 2 kumpulkan hasil jawabannya. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, tadi kita sudah mengerjakan LKPD ya. Dan anak-anak sudah semangat. Sudah pintar-pintar menjawab LKPD. Nah, sekarang anak-anak biar tidak tegang, biar raut wajahnya tidak capek, ya. Biar kita lebih semangat, lebih ceria. Ibu mau ajak anak-anak untuk es krim ya, biar anak-anak lebih santai, ya. Nah, sekarang ibu mau ajak anak-anak untuk tepuk semangat. Silakan berdiri dulu semuanya. Ayo kita untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya. Kalau ibu bilang pagi, anak-anak jawab pagi, pagi, pagi. Yes, ya. Pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Yes. Ya, tepuk tangan untuk semangat. Ya, sekarang anak-anak untuk kembali ya. Nah, sekarang di sini ibu punya video ya. Ibu mau menampilkan video pembelajaran. Nah, agar anak-anak lebih mendalami materi tentang pembelajaran hari ini ya. Selain anak-anak membaca di buku LKS-nya, di buku paket, ibu akan menampilkan video. Nah, silakan perhatikan videonya. Simak videonya baik-baik ya. Nanti ibu akan tanyakan. Hari ini kita akan belajar sistem pencernaan hewan ruminansia untuk mata IPA skema 3 bersama 1 kelas 5. Sudah siap ya? Pastikan kalian menyimak video ini dengan baik ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan pada hewan ruminansia? Nah, sistem pencernaan adalah proses menerima makanan dan kemudian memasukkan makanan tersebut ke dalam tubuh. Kemudian Jangan bermain sayang. Kan jangan ganggu temannya. Eva, nggak boleh mengganggu temannya ya. Temannya lagi menyimak video, jangan diganggu. terjadi dalam sistem pencernaan. Silakan simak dulu videonya yang baik. Ini jangan seperti itu. Lalu, Simak yang apa benar ya. itu hewan ruminansia? Jangan lain-lain. Videonya yang benar. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivora yang mencerna makanan dalam 2 kali tahapan atau 2 kali mengunyah serta memiliki lambung dengan banyak ruangan. Nah, hewan ruminansia ini juga dikenal sebagai hewan memamak liar. Apa saja ya contohnya? Kita perhatikan pada gambar. Ada sapi, kerbau, kambing, jerapah, bison, rusa, hijau, dan yang tidak ada pada gambar ada juga banteng. Banteng juga termasuk hewan ruminansia. Sistem pencernaan pasti melibatkan organ pencernaan. Begitu pula pada hewan menggunakan beberapa organ pencernaan. Apa saja ya organ pencernaan pada hewan ruminansia? Nah, organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia ada beberapa. Nah, pertama ada mulut, kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus, dan ada lambung.
Ciri khas dari hewan ruminansia adalah lambungnya terdiri atas 4 ruangan yang dinamakan dengan rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Setelah dari lambung akan menuju ke usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Oke, kita bisa menyaksikan pada gambar organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada mulut, kemudian kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus, ada lambung bagian rumen atau yang disebut dengan perut besar, retikulum atau yang disebut dengan perut jalan, kemudian bagian lambung omasum atau yang sayang, perhatikan videonya ya. dan ada lambung bagian abomasum yang disebut dengan perut basah. Perhatikan videonya sayang. Selanjutnya ada usus Ibu halus. akan tanyakan apa yang ada di video. Ya, jangan lain-lain. Oke, pada gambar ini kita bisa menyaksikan bahwa lambung hewan ruminansia terdiri atas 4 ruangan. Ada rumen yang diberi warna salen, kemudian ada retikulum yang diberi warna merah muda, omasum diberi warna merah terang, dan abomasum diberi warna kuning. Keempat ruangan lambung ini berperan penting di dalam pencernaan hewan ruminansia yang makanannya berupa rumput atau tumbuhan. Kemudian rumput atau tumbuhan tersebut akan dicerna menjadi sari-sari makanan. Selanjutnya sari makanan tersebut akan dijadikan tenaga oleh hewan tersebut. Nah, pada gambar ini kita bisa menyaksikan alur pencernaan hewan ruminansia ditunjukkan dengan tanda panah berwarna hijau, kemudian tanda panah berwarna merah, selanjutnya tanda panah berwarna biru, dan tanda panah berwarna hitam. Kita simak ya. Nah, pada hewan ruminansia ketika dia memakan rumput akan dikunyah di mulut, kemudian jika tanda panah berwarna hijau, rumput tersebut akan masuk ke bagian lambung yang bernama rumen, kemudian akan berlanjut ke bagian retikulum. Setelah dari retikulum akan menunjukkan warna merah, tanda panah warna merah, kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Kemudian setelah dikunyah untuk kedua kalinya, rumput atau makanan tersebut akan masuk ke omasum yang ditunjukkan dengan tanda panah berwarna biru. Selanjutnya dari omasum akan masuk ke abomasum yang ditunjukkan dengan tanda panah berwarna hitam. Nah, setelah melewati abomasum, makanan tersebut akan menuju ke usus halus untuk Perhatikan videonya, jangan lain-lain ya. kali Ya. makanannya. Dan selanjutnya menuju ke usus besar sehingga dengan satu cernaan cepat dibusukkan dan akan dikeluarkan melalui anus. Setelah menyimak penjelasan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan alur pencernaan pada hewan ruminansia. Sambil memperhatikan gambar, kita menjelaskan pencernaan hewan ruminansia ya. Nah, yang pertama, rumput dikunyah di mulut. Kemudian, rumput tersebut akan masuk ke dalam tubuh melewati kerongkongan. Selanjutnya, rumput tersebut akan menuju ke rumen untuk disimpan sementara dan dicerna dengan enzim selulosa yang dihasilkan oleh bakteri pada bagian lambung tersebut. Selanjutnya, Videonya sayang. makanan tersebut akan masuk ke retikulum. Nah, pada bagian retikulum, makanan berupa rumput tersebut akan mengalami fermentasi dan menjadikan gumpalan kasar atau yang disebut dengan bolus. Kemudian, bolus atau gumpalan kasar tersebut akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Setelah makanan atau rumput dikunyah kedua kalinya, maka makanan tersebut akan kembali lagi ke dalam tubuh hewan tersebut melewati kerongkongan, kemudian langsung masuk ke omasum untuk lebih dihaluskan lagi oleh bagian lambung omasum. Nah, setelah dari omasum, makanan akan masuk ke abomasum untuk dicerna secara kimiawi dengan enzim pepsin. Nah, bagian abomasum inilah yang disebut
sebagai lambung sebenarnya pada hewan ruminansia. Selanjutnya, makanan tersebut akan menuju ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Oleh hewan tersebut, sari-sari makanan akan diolah menjadi tenaga bagi hewan Perhatikan tersebut. videonya dengan Dan baik. selanjutnya adalah membusukkan sisa makanan di usus besar. Dan sisa makanan tersebut akan keluar melalui anus. Oke, kita sudah selesai belajar sistem pencernaan. Nah, videonya sudah selesai ya. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak video pembelajaran. Sudah dijelaskan secara jelas apa itu hewan ruminansia, bagaimana prosesnya. Cut dulu, guys. Lihat mau nggak? Anak sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Di situ sudah dijelaskan secara jelas. Ada contoh-contoh hewannya, terus dijelaskan apa itu hewan ruminansia, bagaimana pencernaan sistem hewan ruminansia. Ya, semuanya sudah dijelaskan secara jelas. Nah, sekarang Ibu mau tanyakan sama anak-anak. Nah, dari video tersebut, siapa yang bisa menjawab? Apa itu pencernaan pada hewan ruminansia? Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan Tukang Pandai. Sistem pencernaan adalah proses makanan mengolahnya menjadi energi dan mengubah sisa makanan yang tidak diserap. Ya, sistem pencernaan itu adalah proses mencerna makanan di dalam tubuh. Ya, yang dimana sari-sari makanannya itu diserap oleh tubuh dan yang tidak dipakai dikeluarkan melalui anus atau feses. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ade. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan pertanyaan yang kedua. Sekarang Ibu mau tanyakan lagi yang lainnya. Siapa yang bisa menjawab nanti naikkan tangannya ya. Apa itu hewan ruminansia? Ya, silakan Aurel. Apa itu hewan ruminansia? Ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanan dalam 2 kali tahapan sehari serta memiliki lambung dengan banyak ruang. Dikenal sebagai hewan pemakan ya. iya. Ya, itu jawaban dari Aurel ya. Ya, hewan ruminansia itu adalah hewan yang pemakan tumbuhan. Dia termasuk hewan herbivora ya. Dia mencerna makanan mencerna makanan di perutnya itu 2 kali ya, dan dia juga termasuk hewan pemakan biak. Ya, itu yang dimaksud dengan hewan ruminansia. Ya, tepuk tangan untuk Aurel. Sudah dijelaskan di videonya contoh-contoh hewannya ya. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja contoh-contoh hewan ruminansia itu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Ayo, apa jawabannya contoh-contoh hewan ruminansia? Hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, kambing, jerapah, kucing, kijang, dan banteng. Iya, itu adalah contoh-contoh
Ya, jawabannya benar sekali. Abu Maksum. Ya, tepuk tangan untuk Mama. Sekarang yang nomor 3. Siapa bisa? Ya, ayo silakan. Yang semangat ya, yang semangat. Apa namanya? Organ pencernaan yang nomor 3. Iya, benar apa tidak ini yang nomor 3? Iya, oh masuk. Ya, terima kasih Ayu. Ya, semuanya. Terus yang nomor 4, itu apa namanya? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, silakan Rizka. Iya, jawabannya tepat sekali. Rumen. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, semuanya sudah bisa menjawab, sudah bisa menuliskan jawabannya dengan benar. Ya, berarti anak-anak sudah memahami tentang materi hari ini. Ya, nah untuk mengukur sedalam mana anak-anak memahami materi hari ini, Ibu mau membagikan anak-anak lembar kerja evaluasi. Ya, di sini anak-anak tidak boleh bekerja kelompok. Anak-anak harus bekerja secara mandiri. Ya, ini untuk mengukur kemampuan anak-anak sendiri. Ya, nah sekarang Ibu akan bagikan evaluasinya. Anak-anak jangan ikut ya. Kerjakan sendiri, jangan nyontek sama temannya, jangan telat-telat jawaban temannya ya. Ya. Ya, silakan. Jangan nyontek sama temannya, jangan noleh-noleh nanti sama temannya ya. Bekerja sendiri. Ya, jadi sama ya, yang nomor 6 Sudah semua mendapatkan? Evaluasinya ya. Silakan kerjakan. Waktunya 10 menit. Oke. Waktunya 10 menit. Anak-anak tidak boleh bekerja berkelompok. Harus bekerja sendiri. Kalau ada yang bekerja kelompok, nanti nilainya itu akan kurangi. Oke. Ya, silakan bekerja. Bagaimana kalau satu ada masalah? Tidak. Silakan kerjakan dulu. Bagaimana soalnya sudah jelas? Jelas. Ya, kalau sudah jelas silakan kerjakan. Bagaimana? Silakan. Ya, tidak boleh mengobrol. Tidak boleh mengobrol di dalam kelas. Kerjakan dulu. Kalau ada yang Ibu lihat nanti bekerja berkelompok, nanti Ibu tidak mau mengasih nilai. Nilainya akan Ibu kurangi, ya. Nanti kalau ada soalnya yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya.
10. Iya, betul sekali. Ya, jawabannya dari Ayu. Sekarang yang soal yang terakhir, siapa mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Tata. Soal yang terakhir. Ya, baca dulu soalnya sayang. Proses pencernaan pada hewan Indonesia. Kredit dulu. Oh, abang masuk. Oh, masuk. Rumah. Iya. Tepuk tangan untuk temannya semuanya ya. Nah, kita menjawab evaluasi dengan baik. Nah, setelah anak-anak memeriksa jawabannya dari temannya, sekarang isi dulu nilainya. Berapa benarnya? Ya. Sudah selesai mengisi nilai? Sudah. Nah, kalau sudah, anak-anak silakan dari bangku sini dulu, kumpulkan ke depan. Ya, evaluasinya dikumpulkan dulu. Silakan kelompok berikutnya. Bangku berikutnya silakan kumpulkan. Ayo kumpulkan dulu evaluasinya. Sudah semua mengumpulkan ini? Sudah. Nah, tadi kita sudah banyak belajar ya. Sekarang Ibu mau mengajak anak-anak menyimpulkan. Nah, tadi kita sudah menjawab soal evaluasi. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa bisa? Ya, ayo di sini. Gauri. Pencernaan sapi. Ya, kita sudah belajar tentang pencernaan sapi. Ayo yang lainnya. Kita belajar tentang apa? Ya, silakan Caryani. Tentang hewan ruminansia. Ya, tentang hewan ruminansia. Lagi. Saya, Bu. Ya, Aurel. Membahas tentang pencernaan hewan ruminansia. Iya, tepat sekali membahas tentang pencernaan hewan ruminansia. Terus apa lagi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, betul. Alur pencernaan. Iya, mempelajari tentang salur pencernaan hewan ruminansia. Ya, kesimpulan hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang hewan ruminansia. Contoh-contoh hewan ruminansia ya, dan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Ya, nah, setelah anak-anak membuat kesimpulan, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk refleksi ya. Nah, Ibu mau menanyakan, apakah ada dari awal pembelajaran sampai akhir ada ada pembelajaran yang anak-anak tidak mengerti? Tidak. Semuanya sudah anak-anak pahami? Sudah. Apakah ada dalam proses pembelajaran yang kurang jelas? Tidak. Ya, tidak. Berarti semuanya sudah jelas ya, dari video, dari penjelasan. Nah, dari anak-anak mengerjakan KKPD berarti semuanya sudah jelas ya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak senang mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, karena proses pembelajarannya sudah berakhir dan waktu juga sudah habis. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Sebelum anak-anak pulang, agar tetap semangat, Ibu mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi ya.
Doa mulai. Doa selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih Putu Gauri sudah memimpin doanya dengan baik. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat, tetap belajar lagi di rumah ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau ajak anak-anak untuk tepuk salut dulu ya. Masih ingat tepuk salutnya? Masih. Ya, Ibu sendiri yang akan memimpin anak-anak. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, hari ini Ibu akhiri dengan pramosan. Ya, silakan ketua kelasnya pandu temannya.